Raimon, arwah yang tak pernah pergi. Dahulu kala, di bawah bayang-bayang puncak-puncak tajam pegunungan Pyrenees, berdirilah sebuah benteng yang tampak seperti terbit dari batu-batu itu sendiri, sebuah tempat dengan tembok batu kuno dan menara-menara yang tertiup angin. Inilah Kastil Roquevimet, sebuah benteng megah yang menguasai lembah di bawahnya, dindingnya yang kasar berdiri menantang waktu. Pada akhir abad ke-12, kastil ini dimiliki oleh keluarga bangsawan de Roquevimet. Tuan kastil, Raimon de Roquevimet, adalah pria yang cukup terkenal, tampan, berani, dan setia pada kerajaan. Ia dikenal di seluruh negeri karena pemerintahan yang adil dan rasa kehormatannya yang dalam. Namun, Raimon memiliki seorang saudara, Etienne, yang hatinya tidak sebaik miliknya. Etienne telah lama merasa iri pada saudaranya. Meskipun Raimon adalah anak sulung dan ahli waris yang sah atas kastil dan tanah mereka, Etienne memiliki ambisi yang lebih besar. Hasratnya untuk kekuasaan terbakar seperti demam dalam dirinya. Dan semakin hari, pikiran untuk menggulingkan Raimon semakin merasuk ke dalam hatinya. Kedua bersaudara itu tumbuh bersama, ikatan mereka terbentuk dalam api masa kecil yang penuh kebersamaan. Namun, seiring bertambahnya usia, perbedaan mereka semakin terlihat. Jika Raimon murah hati dan penuh kasih sayang, Etienne dingin dan penuh perhitungan. Di mana Raimon mempercayai kebaikan dalam diri orang-orang, Etienne hanya melihat kesempatan untuk berbohong dan menipu. Seiring berjalannya waktu, rasa iri Etienne semakin dalam. Raimon, yang baru saja kembali dari kampanye yang sukses di selatan, telah memenangkan hati rakyat dan mendapatkan penghargaan dari raja. Ia dipandang sebagai pahlawan, seorang pria yang kuat dan berbudi luhur. Sementara Etienne, yang merasa terabaikan, semakin merana dalam kepahitan. Benih pengkhianatan pun tertanam dalam hatinya. Dan pada suatu malam musim dingin yang suram, benih itu mulai tumbuh. Dikisahkan bahwa Etienne, yang tahu kebiasaan saudaranya untuk berjalan-jalan malam di taman kastil guna menenangkan pikirannya, merancang sebuah rencana untuk memancing Raimon ke dalam sebuah jebakan. Raimon, yang selalu mempercayai saudara kandungnya, tidak menyadari niat gelap yang disembunyikan oleh Etienne. Malam itu, udara sangat dingin dan harum pinus memenuhi udara. Bulan tersembunyi di balik awan tebal. Dan angin yang berdesir dari jalur pegunungan seperti berbisik membawa rahasia yang hanya dipahami oleh batu-batu. Seperti biasa, Raimon meninggalkan kenyamanan perapian, mengenakan jubahnya dan melangkah ke dalam kegelapan malam. Ia menyusuri lorong-lorong berliku kastil, tak menyadari bahwa saudaranya menunggunya, bersembunyi dalam bayang-bayang menara besar. Etienne telah mengatur agar seorang pelayan meninggalkan pintu utama kastil sedikit terbuka sebagai sinyal bahwa jebakan sudah siap. Rencana itu telah matang. Saat Raimon mencapai tangga batu yang mengarah ke menara tertinggi kastil, Etienne turun diam-diam dari bayang-bayang, langkah kakinya begitu lembut, seperti kematian itu sendiri. Di tangannya terdapat sebuah pisau, bilahnya panjang dan tajam, berkilau samar di kegelapan. Raimon, yang mulai merasa ada yang tidak beres, berbalik tepat pada waktunya untuk melihat kilatan baja. Kedua bersaudara itu saling menatap dalam cahaya bulan yang redup, dan pada detik itu, Etienne menyerang. Pisau itu tertusuk ke sisi Raimon, dan ia terhuyung mundur, terengah-engah. "Kau," kata Raimon dengan suara terkejut, matanya dipenuhi campuran pengkhianatan dan ketidakpercayaan. "Itu sudah selesai," jawab Etienne dingin, suaranya tanpa emosi. "Aku yang akan menjadi tuan kastil ini sekarang." Raimon jatuh terjerembab ke lantai batu, darahnya membasahi tanah dingin di bawahnya, nyawanya memudar dengan setiap tarikan nafas. Saudaranya berdiri di atasnya, menonton saat cahaya di matanya perlahan redup. Akhir dari hidupnya seolah bergema dalam sunyi yang mencekam di kastil tersebut. Etienne, yang telah mengunci nasibnya dengan sebuah tusukan pisau, berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Untuk sementara waktu, tidak ada yang membicarakan kematian Raimon de Roquevimet. Para pelayan terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Etienne, yang kini menjadi tuan kastil, mempertahankan sikap tenang, meskipun ia mengetahui kebenaran yang terjadi. Namun, tanah di sekitar kastil mulai berubah. Angin, yang dahulu sejuk dan jernih, kini menjadi dingin dan gelisah. Penduduk desa yang tinggal di lembah bawah berbicara tentang cahaya-cahaya aneh yang berkedip-kedip di jendela kastil pada malam hari.
Beberapa mengklaim mendengar suara langkah kaki berat yang berjalan di benteng, langkah yang tidak berasal dari siapapun yang masih hidup. Lainnya mengatakan mereka melihat sosok bertopeng bayangan bergerak diam-diam melalui lorong-lorong. Tak ada yang tahu pasti, namun desas-desus tentang kastil yang dihantui mulai menyebar. Lalu, pada suatu malam yang sangat dingin berbulan-bulan setelah kejadian itu, seorang pengembara, seorang pria letih dalam perjalanannya melintasi pegunungan Pyrenees sampai di runtuhan kastil. Ia telah mendengar cerita tentang kastil Roquevimet yang berhantu dan menganggapnya sebagai takhayul lokal, namun ketika ia tiba di kastil, ia tak bisa mengabaikan hawa aneh yang terasa di udara. Nafasnya menggantung seperti kabut di depannya saat ia menaiki tangga batu yang runtuh menuju menara. Disitulah, di menara tempat Raymond terbunuh, ia melihatnya pada awalnya hanya bayangan samar yang bergerak di lantai batu. Lalu, saat matanya menyesuaikan diri dengan cahaya redup, ia melihat sosok seorang pria, berdiri tegak dan anggun, wajahnya pucat seperti kematian. Hati pengembara itu berhenti sejenak, karena ia mengenali wajah itu, ia pernah melihat potret Tuan Raymond de Roquevimet di desa. Sosok itu menatapnya dengan mata yang kosong. Mata yang dipenuhi kesedihan dan amarah. Kemudian, pengembara itu mendengar bisikan suara yang dingin dan ethereal, yang seakan datang dari segala arah sekaligus. Asteris, pengkhianatan, asteris. Pengembara itu berbalik untuk melarikan diri, namun kakinya seolah terpaku di tanah, tubuhnya lumpuh oleh kekuatan tak kasat mata. Hantu Raymond maju. Tangannya terulur dengan permohonan yang hening, permohonan akan balas dendam, kesedihan atas hidup yang terpotong, atas pengkhianatan seorang saudara. Pada saat itu, pengembara itu mengerti. Arwah Raymond tidak pernah mendapatkan kedamaian. Ia terkutuk untuk berjalan di lorong-lorong Roquevimet selamanya, terperangkap dalam siklus tak berujung antara kesedihan dan amarah. Pengkhianatan itu terlalu dalam, kematian itu terlalu kejam. Maka, hantu itu berkeliaran di benteng, melalui reruntuhan, merintih mencari keadilan yang tak pernah datang. Selama bertahun-tahun, banyak orang melaporkan melihat hantu Raymond, sosoknya muncul pada malam tanpa bulan, ratapannya memenuhi udara. Beberapa orang mengatakan mereka mendengar suara langkah kaki di menara. Bergema seolah Raymond masih berjalan, selamanya mengitari tempat ia mati. Kastil Roquevimet kini tinggal menjadi reruntuhan, dinding-dindingnya runtuh dan jendelanya pecah. Namun, mereka yang berkunjung, terutama pada malam badai, kadang-kadang merasakan tekanan berat masa lalu, sebuah rasa dingin yang tak dapat dijelaskan di udara. Suara tangisan seorang pria yang penuh penderitaan, bayangan seorang bangsawan yang terhilang selamanya akibat pengkhianatan dan kematian. Hantu dari kastil Roquevimet masih ada, arwah yang terikat pada tempat kematiannya, menunggu, mungkin, hingga hari ketika jiwanya akhirnya menemukan kedamaian yang ditolaknya semasa hidup. Hingga saat itu, kastil ini berdiri, menjadi monumen bagi kegelapan yang dapat tumbuh dalam diri bahkan saudara terdekat. Dan bagi kekuatan mengerikan dari sebuah pengkhianatan yang bergema sepanjang waktu. Cerita ini tetap mempertahankan atmosfer suram dan elemen supernatural yang kuat. Dengan menggambarkan pengkhianatan dan kematian yang tidak termaafkan, serta roh yang terperangkap dalam penderitaan.